motivasi saya karena saya ingin maju. Saya ingin semangat, saya harus bisa seperti orang lain. Saya nggak mau bergantung pada orang lain. Saya harus bisa mandiri. Setiap pagi di sebuah desa kecil bernama Menden, Kabupaten Blora, seorang laki-laki memulai harinya dengan semangat besar. Meski telah lama kakinya terbatas untuk melangkah. Namanya Yasir. 13 tahun ia mengabdi di Puskesmas Menden. Tak hanya kekuatan fisik yang ia gunakan untuk bekerja, tapi dengan kekuatan batin, ketulusan, dan tekad yang tak pernah padam. Saya kecelakaan jatuh tahun 2000, tepatnya tanggal 28 Februari 2000. Waktu itu saya sebetulnya nggak punya firasat apa-apa sih. Pagi itu saya mau berangkat kerja, terus sampai pertigaan itu dipanggil sama orang tua. Orang tua, ya dia bilang di belakang rumahnya itu ada burung putih bagus, suruh ngambil saya. Tapi saya nggak mau. Saya nggak mau, sudah saya tolak berkali-kali, saya nggak mau ngambil. Saya mau kerja gitu. Terus saya berangkat kerja. Singkat cerita saya pulang habis sholat asar 4:30 itu. Sholat asar sampai musola. Pulang musola, istri saya ngajak ke kebun. Mas, ayo ngambil rambutan. Rambutnya udah mateng-mateng gitu. Terus aku nggak mau. Untuk apa? Rambutan masih banyak. Terus saya ganti baju ganti baju masuk. Istri saya ke kebun sendiri. Terus aku nggak tega, aku nyusul istri saya. Ternyata itu di atas pohon rambutan yang itu udah ada burung putih, itu bener. Seperti burung kakak tua yang jambul kuning itu. Sudah begini, sudah bersayapnya, sudah mengepak terus, saya di bawahnya. Akhirnya saya panjat pohon itu. Panjat mau ngambil burung itu. Burung itu nggak lari, ya di situ aja, nggak terbang. Saya raih gini, nggak kena, saya jatuh, kayak ada yang dorong gitu. Ada yang dorong, terus saya jatuh, salto 1 kali, pegangan dahan, nggak kena. Dahannya nggak kuat, saya jatuh ke tanah. Jatuh ke tanah ini saya selonjoran gitu, udah mati. Keterbatasan itu datang tiba-tiba, namun kekuatan yang lain tumbuh dari tubuhnya yang baru. Dari sanalah perjalanan baru Yasir dimulai. Peristiwa bersejarah itu tiba. Hari pelantikan menjadi puncak dari penantian panjang. Yasir resmi menjadi aparatur sipil negara. Bukan sekedar status baru, tapi bukti bahwa pengabdian dan profesionalitas tak mengenal batas tubuh. Kami dari jajaran Dinas Kesehatan tetap memberikan ruang, memberikan satu kesempatan pada teman-teman disabilitas yang bekerja di lingkungan kami dengan keterbatasan mereka, namun mereka harus mampu untuk melaksanakan tugas-tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan kemampuan mereka. Setiap hari, Yasir datang ke Puskesmas Menden tanpa mengeluh dan tanpa merasa rendah diri. Di balik kursi rodanya, dedikasi Yasir tak pernah surut. Jadi dengan kondisinya beliau yang disabilitas, tapi saya tidak pernah mendengar beliau itu mengeluh, apalagi dengan pekerjaannya sebagai operator layanan
kesehatan, yaitu cuci linen ya, itu sama sekali tidak ada. Kemudian juga beliau tidak merasa harus diistimewakan dengan kondisi beliau, sehingga seperti karyawan yang lain, sewaktu apel ya beliau ikut apel. Kemudian waktu dia Pak Yasir itu mengerjakan tugas, ya mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya. Dan saya tidak pernah mendengar beliau itu banyak izin atau apa yang menyebabkan kondisinya itu kemudian beliau izin, itu tidak pernah ada. Jadi sebagai pegawai, apalagi setelah ada pengangkatan ini, benar-benar kita yang mengusulkan juga beliau itu layak untuk jadi P3K. Kami kan sebagai tim PPI, jadi kerjasama dengan Pak Yasir sebagai laundrynya. Jadi iya, dari awal kita itu kesepakatan untuk kerjasama, juga cara mencucinya gimana, kita kerjasama dengan Pak Yasir. Jadi SOP-nya kita kasihkan, bagaimana caranya kita kasih tahu. Saya itu menawarkan ke ibu-ibu lah, banyak yang saya tawarkan, 3 atau 4 mungkin. Dan waktu itu saya tawari, Mbak mau nyuci di puskesmas, ya bekasnya sebenarnya orang sakit, ya orang mutah, ya orang apa gitu. Bu, tak pikir lagi. Terus, nggak mau Bu, katanya suami saya nggak boleh. Soalnya kan bekas penyakit semua, takutnya kayak gitu. Satu lagi, saya tarik lagi, nggak mau lagi seperti itu. Akhirnya saya datangi rumah Pak Yasir. Terus pun Bu enten nopong, Pak Nyun Sewu nggih, niki puskesmas itu betah tenaga kangge nyuci Pak. Soal sing nyuci niku dereng enten. Nyucine napa Bu ngoten nggih, spray nggih pokoke sembarang niki macam itu. Makanya jenengan disanjangi Pak, maksudnya dikasih tahu cara ben ora menular kayak Mbak Anis tadi ya. Dia tidak menular bagaimana, nanti dikasih tahu. Terus dia, oh iya Bu, pulang turun Bu, alhamdulillah ya Allah, saya ketika dahan gitu Pak. Saya terenjauh apa itu Bu. Setiap gajian saya antri Pak, waktu itu masih gajinya 350, kalau awal bulan saya antri di rumah. The sun bows low behind the hill. Dukungan dari tempat ia bekerja menjadi kekuatan besar bagi Yasir. Rekan-rekan di Puskesmas Menden tidak hanya melihatnya sebagai pegawai difabel, tapi sebagai bagian dari keluarga besar yang saling menguatkan. Dari lingkungan kerja yang penuh empati inilah, Yasir menemukan kembali kepercayaan diri untuk terus mengabdi dan bekerja. Whisper to the wind your name echoes in the dark the same. Rumah Pak Yasir sederhana, hanya 3 ruangan. Ruang tamu yang juga menjadi tempatnya menyetrika. Lalu sebuah kamar kecil tempat ia dan istrinya beristirahat. Serta ruang belakang tempat mesin cuci berdengung setiap sore. Sepulang dari puskesmas, Yasir tak langsung beristirahat. Ia menunaikan kewajibannya, berwudu lalu sholat, sebelum kembali bekerja untuk usaha laundry kecil di rumah tersebut. Inginnya mau bunuh diri terus. Iya betul. Waktu pertama saya masih punya tabungan, masih tahun 2000, habis jatuh 2001 itu saya masih punya tabungan uang. Setelah itu 2002, 2003 itu udah nipis, nggak punya kerjaan, nggak punya pemasukan, izinnya bunuh diri terus. Istri juga nggak punya kerjaan. Akhirnya ya itu. Akhirnya marah-marah terus.
Alhamdulillah akhirnya 2003 itu istri dapat kerjaan, bantu-bantu di pasar. Sehari cuma digaji 3.000. 3.000 itu cuma seminggu masuk 2 kali. Jadi 1 minggu tuh penghasilan cuma 6.000 gitu, untuk makan 1 minggu. Sehari makan, 2 hari nggak makan, 2 hari makan, 3 hari nggak makan, itu udah biasa. Echoes in the dark. Dalam setiap sujudnya, Yasir berdoa dengan lirih, memohon ampun atas segala khilaf, dan meminta kekuatan untuk terus menjalani hidup bersama istri yang setia mendampinginya. Yang membuat bangkit saya istri saya yang selalu memberi semangat, memberi dorongan. Istri saya satu-satunya ini bagaikan sahabat, bagaikan teman, bagaikan pokoknya luar biasa istri saya. Selalu memberi dorongan apa saja. Dia nggak meminta apa-apa, yang penting saya semangat untuk hidup. Dia nggak mengeluh, nggak pernah mengeluh. Dia rela berkorban untuk saya, istri saya. Bahkan saya belum bisa membahagiakan istri saya. Sampai sekarang belum bisa membahagiakan istri saya. Itu yang membuat saya sedih, kadang-kadang saya menangis. Belum bisa membahagiakan istri saya. Istri saya itu cuman satu pengenannya. Cuman pengen sepeda elektrik. Sampai sekarang belum saya penuhi. Sampai sekarang belum saya penuhi. Bahkan perhiasannya saya jual, saya untuk berobat. Apa-apanya saya untuk berobat. Sampai berobat berkali-kali, istri saya nggak pernah mengeluh. Nggak pernah marah, nggak pernah apa. Dia selalu sayang sama saya. To the wind, your name echoes in the dark. Di ruang sempit itu, ketenangan justru terasa luas. Karena di antara doa dan kerja keras, Yasir menemukan makna hidup yang sebenarnya. Walah Mas, itu saya nggak bisa bercerita, walah terlalu istimewa. Kita sebagai tetangga, saya juga salut sama pengorbanan Pak Yasir itu. Jadi nggak menyerah, nggak pantang menyerah. Wes ibaratnya ya, piye yo Mas yo. Saya sendiri membayangkan seandainya saya seperti Pak, saya nggak sanggup. Setiap lipatan pakaian adalah wujud kemandirian dan bukti bahwa kerja keras tak mengenal batas tubuh. Dari Menden, semangat Yasir menjadi teladan, menyadarkan banyak orang bahwa perjuangan bukan soal siapa yang paling sempurna, tapi siapa yang paling kuat untuk bertahan. Bahagia, seneng, lagi ya. Terima kasih. Terima kasih. Lagi. Selama sama Bapak itu apa sih hal yang membahagiakan menurut Ibu? Seneng aja sih. Bisa mendukung ini. Bisa Nggak pernah marah. Nggak pernah marah. Yang Ibu suka dari Bapak apa? Orangnya diem. Nggak pernah marah. Manggap-manggapnya udah terserah situ. Udah gitu aja. Ya, Bu, ada nggak ucapan terima kasih? Alhamdulillah. Kalau saya ya berterima kasih sama
itu yang jelas ya pihak puskesmas dari Bu Dokter Retno Dewi, Mbak Bu Asih sebagai TU, sama Mas Hakim itu yang selalu saya tangisi, saya mintain tolong. Mbak Win yang selalu mensupport saya, memberikan dorongan yang selalu mondar-mandir ngurus berkas-berkas saya, sama Mbak Ida, sama teman-teman semuanya, Pak Heru, Pak Parjan, Pak Kadit, Pak Kadis, Pak Edi, terima kasih semuanya.